Dimasukkan dulu ke surga perempuan, dimandikan ke sungai di surga namanya Nahrun Hayah, sungai kehidupan. Diganti kulitnya. Orang hitam tak boleh masuk surga. Jelek surga ada orang hitam. Aku nggak selera kalau di surga orang hitam. Nenek-nenek, maaf, nenek-nenek nggak bisa masuk surga. Rusak surga kalau ada nenek-nenek. Masuk surga dimandikan dulu di sungai kehidupan. Diganti kulitnya yang keriput jadi halus. Kulit hitam diganti jadi merah jambu, pink. Kulit ahli surga itu merah jambu. Kulit Nabi Adam dan Siti Hawa diciptakan di surga, warna kulitnya merah jambu. Ada di tangan, di badan kita ini. Buktinya kita anak cucu Nabi Adam distempel di kuku kita itu. Pijit, merah jambu, keturunan Nabi Adam. Pijit, kalau hitam keturunan monyet. Kulit wanita di sorga, laki-laki di sorga merah jambu. Kulitnya halus. Nenek-nenek dijadikan gadis perawan 17 tahun. Perawan selama-lamanya. Hidungnya pesek dimancungkan. Giginya merongos, dirat. Nggak boleh masuk surga orang merongos. Jadi presiden boleh merongos. Masuk surga nggak boleh. Paham? Kemudian dipakaikan baju sutra 70 lapis. Dia dimasukkan ke surga. Istananya besar. Pintunya dari jamrud. Jamrud sebesar kuku aja harganya ratusan juta. Kalau ini jamrud palsu. Cuman karena yang pakai ustadz pikir orang hebat aja. Bagaimana sebesar pintu berapa triliun. Tempat tidur dari yakut merah. Istri kita ditidurkan di tempat tidur besar, menunggu kita datang 500 tahun miring ke kanan. 500 tahun kemudian baru kita nyusul. Menengok bidadari penjaga taman kita tengah-tengah 70 tahun. Ditegurnya, tuan, kau biniku bukan pelayan, penjaga taman. Biniku mana? Udah nunggu 500 tahun yang lalu dalam surga. Lari-lari dia nengok istrinya. Begitu datang disambut istrinya. Sahabat minahe, koce-koce otak. Mak tengah-tengahnya 4.900 tahun tengah-tengah. Disenggol bininya, bang. Engkau siapa? Aku nih Aminah, bang. Bini abang. Ya Allah, dulu kau di dunia pendek, tonggek, pendek. Oh bang, ini sorga bang. Tak ada orang pendek, tonggek, pendek di sorga bang. Zaman sahabat Nabi pakai pedang. Zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Namanya harakah istishhadiyah. Itu dalilnya. Organisasi mereka secara resmi memang sudah dibubarkan oleh pemerintah. Tapi gerakannya masih terus lewat media sosial. Hati-hati. Jangan asal percaya kepada WA, Facebook, Twitter, macam-macam. Bahkan mereka juga merayap masuk dari sekolah ke sekolah, kampus ke kampus, rumah ke rumah. Maka kalau Anda bukan ahli mujadalah, ahli berdebat, jangan diladeni. Kalau ada tamu yang ngejak diskusi soal niku, mendinglah tinggal tidur daripada sampean larut nanti. Sing atos-atos bapak-bapak. Contoh, ada 3 pertanyaan kunci yang selalu mereka berikan. 1. Baik mana antara Al-Quran dan Pancasila? Ayo jawab. Yang kedua, baik mana antara Jokowi dan Nabi Muhammad? Bisa jawab? Atau yang terakhir, baik mana antara negara Islam atau negara kafir? Ini sesungguhnya 3 pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Karena apa? Ini jebakan. Al-Quran dan Pancasila ini tidak perlu dipertentangkan. Al-Quran itu kalamullah. Pancasila buatan manusia. Iya betul. Karena itulah maka Pancasila ini mengadopsi, mengambil sumber-sumbernya dari Al-Quran. Ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad, kemanusiaan yang adil dan beradab. Al-Quran juga mengajarkan seperti itu, persatuan.
Al-Quran tidak pernah mengajarkan perpecahan, mengajak orang bersatu. Permusyawaratan, keadilan, tidak ada satupun sila dalam Pancasila itu yang bertentangan dengan Al-Quran. Kalau Anda menjawab baik Al-Quran, wah ya jelas. Mari tinggalkan Pancasila. Kita harus berdasarkan pada Al-Quran. Waduh, bubar negara ini. Sekarang antara Jokowi dan Nabi Muhammad, baik mana? Anda jawab Nabi Muhammad, ya jelas. Nabi Muhammad itu tuh panutan seluruh umat manusia. Pak Jokowi itu ya panutan. Pak Jokowi itu ya pengikut Nabi Muhammad. Jangan dipertentangkan. Kalau Anda menjawab baik Nabi Muhammad, kenapa harus ikut Jokowi? Turunkan Jokowi, angkat Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad sudah seto, angkat cucunya Nabi Muhammad. Turunkan Jokowi. Bubar sampean. Yang ketiga, antara negara Islam dan negara kafir, baik mana? Ya Allah, ini jebakan. Indonesia ini kurang Islam bagaimana, Pak? Sering orang gembar-gembor NKRI bersyariat. Saya tanya, syariat Islam yang kayak apa? Di Indonesia ini hampir seluruh syariat Islam sudah berjalan. Tolong jangan dimaknai syariat Islam itu hanya potong tangan, ranjam. Kita sholat 5 waktu syariat Islam. Kita berpuasa, bayar zakat syariat Islam. Apa ada yang dilarang? Naik haji difasilitasi negara. Ngaji, membaca Al-Quran, gak ada yang dilarang. Sudahlah, jangan kamu rusak kedamaian. Kita wajib menjaga kedamaian. Ini yang harus kita jaga bersama-sama. Sekali lagi, hati-hati. Satu tahun 52 kali tukar istri, betul nggak? Orang kaya kok, uang belanja nggak kurang, istri nggak tahu. Dalam sebuah cuitan, Tengku Jul menjelaskan bahwa ketika seorang muslim meninggal nanti, ia bukannya mendapat 72 bidadari, tetapi menjadi 4.900 bidadari. Banyak banget. Tidak masuk akal ya agama begini ya. Kenapa nggak masuk akal? Loh, saya kan orang kaya. Setiap malam minggu saya masuk hotel, telepon istri, saya lagi turne. Istri bilang, ya hati-hati turne. Dikira istri turne itu tugas kantor. Padahal turne itu turu kono, turu kene. Nah. Jika dipikir-pikir kisana, kasihan nasib para pejantan di surga menurut definisi Tengku Jul nantinya. Dengkul mereka amblas, sering masuk angin karena nggak sempat memakai pakaian dalam. Mainnya di sebuah night club, situ perempuan roknya sejengkal-jengkal aja. Datanglah kami ke situ. Perempuan malam banyak sampai halaman-halaman. Begitu kami dekat aja ke night club itu, perempuan itu diangkatnya roknya. Pak Haji, mari masuk surga. Enggak pakai celana dia. Kita lihat itu, astagfirullahaladzim, saya lewat lagi, belok. Sebuah video yang memperlihatkan Tengku Zul menyebut orang-orang maupun ustadz yang punya istri banyak atau lebih dari satu memiliki nafsu yang besar beredar di media sosial. Video Tengku Zul tersebut viral usai diunggah pengguna TikTok ceramah_ustadz dan dibagikan Twitter namaku_Mei seperti yang dilihat pada Sabtu kemarin. Video itu juga turut dibagikan mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Huta Heian lewat kicauan Twitternya. Dalam video tersebut tampak Tengku Zul tengah menyampaikan ceramahnya di hadapan jemaah terkait orang-orang maupun ustadz yang punya istri lebih dari satu. Menurutnya ustadz yang beristri banyak kerap berdalih bahwa hal itu adalah sunnah. Mantan Wasekjen MUI ini lantas mengaku jengkel dengan dalih yang diucapkan ustadz beristri banyak itu. Ia pun kemudian mencontohkan pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah, yang menurutnya baginda Rasul tidak pernah memadu istri pertamanya tersebut. Kadang-kadang jengkel aku ditanya, kapan Nabi Muhammad SAW memadu istri pertama? Ibunda Khadijah
dinikahi usia 40, wanita tercantik dan terkaya. Nabi umurnya 25. 25 tahun perkawinan berlangsung. Siti Khadijah berusia 65, Nabi berusia 60. Siti Khadijah wafat di pangkuan Nabi, satu-satunya istri, tidak dimadu. Ungkap Tengku Zul. Menurut Tengku Zul, kalau Nabi Muhammad punya nafsu yang besar, maka tak mungkin Nabi bertahan dengan satu istri. Kalau Nabi Muhammad nafsunya besar, mengikutkan hawa nafsu, tak mungkin Nabi bertahan dengan seorang istri sampai usia 65 tahun. Perempuan 65 itu masih seksi apa enggak? Pastilah udah kiwil-kiwil, tuturnya. Maka dari itu ia pun mengimbau siapapun yang ingin punya istri banyak termasuk ustadz tak perlu berdalih bahwa hal itu adalah sunnah. Akan tetapi kata Tengku Zul, cukup katakan saja nafsunya besar. Mantan Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain atau acap dipanggil Tengku Zul dikenal kerap menyampaikan beberapa ajaran Islam lewat media sosial pribadinya. Terbaru Tengku Zul kembali menyinggung soal kehidupan pasca kematian, yakni soal bidadari yang menemani manusia di surga nantinya. Dalam cuitannya di Twitter, Tengku Zulkarnain mulanya mengunggah sebuah tangkapan layar yang menunjukkan komentar seorang warganet dengan akun Betau Saminuddin terhadap dirinya. Dalam komentar itu, si warganet menyebut Tengku Zul sebagai sosok yang mendorong orang untuk melakukan bom bunuh diri karena ceramah-ceramahnya soal bidadari di surga. Sontak saja, Tengku Zul merespon tulisan warganet tersebut. Ia menyebut bahwa apa yang disampaikan warganet itu adalah sesat. Tengku Zul mengatakan bahwa mati syahid dalam Islam adalah tindakan mulia, namun tidak diartikan bahwa melakukan bom bunuh diri adalah syahid. Jika demikian, mengartikan bom bunuh diri dengan syahid maka itu adalah gila, kata Tengku Zul. Ulama kelahiran tahun 63 tersebut kemudian menjelaskan bahwa yang namanya syahid adalah jika seseorang mati dalam rangka membela agama atau negara. Dan jika mati dalam keadaan syahid, maka si orang tersebut akan mendapatkan imbalan berupa surga beserta bidadari di dalamnya. Tengku juga menegaskan bahwa itu adalah sudah janji dari Allah dan juga Nabi. Cuitan tersebut kemudian mendapatkan berbagai tanggapan dari warganet alias netizen. Salah satu warganet yang ikut berkomentar atas cuitan Tengku Zul tersebut adalah akun @puangamba. Ke surga kok dihadiahi bidadari, enak bener ya Ustadz? Kata akun tersebut sambil menyematkan emoji tertawa. Mendapat komentar seperti itu, Tengku Zul pun langsung membalasnya. Dalam tulisannya, Tengku Zulkarnain mengatakan bahwa soal bidadari di surga tidak dijelaskan dalam kitab suci warganet tersebut. Ia pun mengatakan bahwa warganet ini akan menganggur nantinya di surga karena tak ada bidadari. Sebuah video yang memperlihatkan Tengku Zul menyebut orang-orang maupun ustadz yang punya istri banyak atau lebih dari satu memiliki nafsu yang besar beredar di media sosial. Video Tengku Zul tersebut viral usai diunggah pengguna TikTok ceramah_ustadz dan dibagikan Twitter namaku _Mei seperti yang dilihat pada Sabtu kemarin. Video itu juga turut dibagikan mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Huta Heian lewat kicauan Twitternya. Dalam video tersebut tampak Tengku Zul tengah menyampaikan ceramahnya di hadapan jemaah terkait orang-orang maupun ustadz yang punya istri lebih dari satu. Menurutnya ustadz yang beristri banyak kerap berdalih bahwa hal itu adalah sunnah. Mantan Wasekjen MUI ini lantas mengaku jengkel dengan dalih yang diucapkan ustadz beristri banyak itu. Ia pun kemudian mencontohkan pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah, yang menurutnya baginda Rasul tidak pernah memadu istri pertamanya tersebut. Kadang-kadang jengkel aku ditanya, kapan Nabi Muhammad SAW memadu istri pertama? Ibunda Khadijah dinikahi usia 40, wanita tercantik dan terkaya. Nabi umurnya 25. 25 tahun perkawinan berlangsung. Siti Khadijah berusia 65, Nabi berusia 60. Siti Khadijah wafat di pangkuan Nabi, satu-satunya istri, tidak dimadu. Ungkap Tengku Zul. Menurut Tengku Zul, kalau Nabi Muhammad punya nafsu yang besar, maka tak mungkin Nabi bertahan dengan satu istri. Kalau Nabi Muhammad nafsunya besar, mengikutkan hawa nafsu, tak mungkin Nabi bertahan dengan seorang istri sampai usia 65 tahun. Perempuan 65 itu masih seksi apa enggak? Pastilah udah kiwil-kiwil, tuturnya. Maka dari itu ia pun mengimbau siapapun yang ingin punya istri banyak termasuk ustadz tak perlu berdalih bahwa hal itu adalah sunnah. Akan tetapi kata Tengku Zul, cukup katakan saja nafsunya besar. Mantan Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain atau acap dipanggil Tengku Zul dikenal kerap menyampaikan beberapa ajaran Islam lewat media sosial pribadinya.
Terbaru, Tengku Zul kembali menyinggung soal kehidupan pasca kematian, yakni soal bidadari yang menemani manusia di surga nantinya. Dalam cuitannya di Twitter, Tengku Zulkarnain mulanya mengunggah sebuah tangkapan layar yang menunjukkan komentar seorang warganet dengan akun Betau Saminuddin terhadap dirinya. Dalam komentar itu, si warganet menyebut Tengku Zul sebagai sosok yang mendorong orang untuk melakukan bom bunuh diri karena ceramah-ceramahnya soal bidadari di surga. Sontak saja, Tengku Zul merespon tulisan warganet tersebut. Ia menyebut bahwa apa yang disampaikan warganet itu adalah sesat. Tengku Zul mengatakan bahwa mati syahid dalam Islam adalah tindakan mulia, namun tidak diartikan bahwa melakukan bom bunuh diri adalah syahid. Jika demikian, mengartikan bom bunuh diri dengan syahid maka itu adalah gila, kata Tengku Zul. Ulama kelahiran tahun 63 tersebut kemudian menjelaskan bahwa yang namanya syahid adalah jika seseorang mati dalam rangka membela agama atau negara. Dan jika mati dalam keadaan syahid, maka si orang tersebut akan mendapatkan imbalan berupa surga beserta bidadari di dalamnya. Tengku juga menegaskan bahwa itu adalah sudah janji dari Allah dan juga Nabi. Cuitan tersebut kemudian mendapatkan berbagai tanggapan dari warganet alias netizen. Salah satu warganet yang ikut berkomentar atas cuitan Tengku Zul tersebut adalah akun @puangamba. Ke surga kok dihadiahi bidadari, enak bener ya Ustadz? Kata akun tersebut sambil menyematkan emoji tertawa. Mendapat komentar seperti itu, Tengku Zul pun langsung membalasnya. Dalam tulisannya, Tengku Zulkarnain mengatakan bahwa soal bidadari di surga tidak dijelaskan dalam kitab suci warganet tersebut. Ia pun mengatakan bahwa warganet ini akan menganggur nantinya di surga karena tak ada bidadari.